Hai semuanya, kembali kita update terkait dengan peristiwa carok yang terjadi di Bangkalan, Madura. Untuk dua tersangka yang saat ini sudah mendekam dalam penjara, Hasan dan juga Wardi, ini masyarakat dari awal sampai sekarang masih banyak sekali yang simpati kepada mereka. Tetapi suka tidak suka, pasal yang dikenakan oleh pihak berwajib adalah dua pasal yang bukan main-main, adalah pasal 338 dan 340, pembunuhan yang spontanitas atau pembunuhan yang berencana. Aku melihat dari penyidik pada saat memberikan kesempatan sejumlah media massa untuk wawancara dengan Hasan dan juga Wardi, ini adalah bagian untuk ngecek pasar, ngecek ombak maksudku ya, karena ya suka tidak suka kalau nanti dalam persidangan ternyata diputuskan adalah pasalnya hanya misalnya perkelahian yang menyebabkan orang meninggal dunia, atau bahkan ini lebih ke pembunuhan berencana atau spontanitas, ini kan pasti bakal menimbulkan pro dan kontra. Tapi kalau aku lihat sampai sekarang, lebih banyak netizen itu kayak 50-50 gitu lah. Mungkin sekarang sudah naik ya, antara 60 dan 40. Yang 60 itu simpati, dan yang 40 itu juga mengatakan apapun alasannya, mereka sudah menghabisi 4 nyawa di malam yang sangat mengerikan tersebut. Kita akan baca, sebenarnya aku secara pribadi aku menilai ada beberapa potensi dan juga peluang sangat besar bahwa nanti Hasan dan juga Wardi dalam persidangan itu akan kenanya adalah pasal 338 yang pembunuhan spontanitas. Apa alasannya aku bisa sampai ke bagian tersebut? Sebelum kita bahas detail bagian tersebut, aku bacakan ada dua pasal di sini secara singkat. Yang pertama adalah pasal 338 yang disampaikan oleh penyidik ya dari Polres Bangkalan. Pertama adalah pasal 338 ini, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu adalah pasal 338. Sementara yang 340, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Persamaannya dari dua pasal ini adalah sama-sama mereka ini sengaja menghabisi orang lain. Tetapi kan yang membedakan pasal 340 itu ada bagian perencanaannya. Nah, kalau kita lihat dari kronologi yang sudah diceritakan versi dari Hasan, yang ini adalah bagian dari pelaku utama, ya, kita harus juga mengecek nih dari saksi lainnya. Karena kan ada 1 atau mungkin 6 saksi lah yang ada dalam peristiwa tersebut, di mana dikatakan menurut Hasan dan Wardi dan juga sejumlah warga, ada sekitar 10 orang yang berada di lokasi TKP tersebut, dan 5 orang itu adalah yang ikut dalam peristiwa carok tersebut. Bahkan ada 1 orang yang menurut Hasan itu diampuni dalam tanda kutip. Nah, kalau memang nanti keterangan dari saksi tersebut atau saksi 5 orang lainnya yang tidak ikut pertarungan tersebut karena mereka berada di TKP, itu linier dengan keterangan Hasan bahwa motifnya adalah seperti itu, bahwa Hasan itu nggak ada niat melakukan aksi pembunuhan tersebut, dia cuma sedang nunggu teman-temannya di atas motor untuk berangkat tahlilan, kemudian saling menyapa, dia tidak terima korbannya, kemudian melakukan hal yang menurut Hasan menjatuhkan harga dirinya, yaitu adalah ditonyor kepalanya, bahkan juga diancam dengan celurit, kemudian juga dia dikata-katai yang dengan kata-kata yang cukup sangat bahkan menyakiti hatinya. Nah, itu kan dari awal bagian ini adalah bagian dia tidak ada merencanakannya. Kemudian bagi yang kontra dengan Hasan mengatakan begini, nanti ini jaksa penuntut umum nih teman-teman, karena jaksa itu nanti dalam persidangan akan mewakili kedua korban. Nah, ini juga sama mengenai terminologi korban katanya dan juga pelaku. Teman-teman banyak yang bilang komentar di YouTube atau TikTok atau Facebook ataupun juga Instagram ke bilang, Anjas, ke 10 orang tersebut atau ke 6 orang tersebut, 4 yang meninggal dunia dan 2 orang sebagai yang menjadi tersangka, mereka semua itu bukan korban, mereka semua adalah pelaku. Ya, korban yang meninggal dunia, mungkin terminologi yang lebih tepat untuk ke arah sana. Dan dikatakan bahwa kalau memang benar ternyata alibi yang disampaikan Hasan itu ada keterangan tambahan lagi, karena dalam dunia hukum harus ada 2 alat bukti untuk mengatakan satu hal itu adalah fakta. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ini keterangan terdakwanya Hasan, nanti kan di persidangan statusnya bukan tersangka tapi terdakwa. Ditambah lagi ada saksi mungkin yang selamat itu mengamini apa yang dikatakan Hasan bahwa
korbanlah yang memulai terlebih dulu. Nah, kalau itu beneran bisa terjadi, analisisku di sini bahwa nanti Hasan itu bisa kenanya bukan pembunuhan berencana, tetapi jatuhnya adalah yang spontanitas, which is hukumannya adalah 15 tahun penjara maksimal. Tetapi bagaimana dengan Wardi? Kalau Wardi ini dengan kronologi yang disampaikan oleh mereka, kalau seandainya ini juga diakui nanti oleh saksi lainnya, memang peristiwa tersebut ternyata cuma Hasan doang sendirian, tidak ada Wardi di bagian awalnya, ya berarti Wardi peranannya adalah sebagai orang yang membantu menghabisi. Apakah ini jatuhnya perencanaan? Ya, spontanitas juga. Karena kalau Hasannya nanti kenanya spontanitas, Wardi pun juga akan sama, karena dia adalah yang ngebantu. Tapi, ini kan baru keterangan dari satu pihak. Kita juga harus mendengarkan keterangan dari ke-6 saksi yang bagian dari para korban tersebut. Kedua belah pihak itu sama-sama sudah sepakat carok. Nah, bagian ini adalah bagian yang akan meringankan Hasan. Semuanya sudah sepakat dengan carok. Alat buktinya apa? Barang buktinya apa? Oh, ternyata barang buktinya ditemukan antara 3 atau 4 celurit yang ada di lokasi TKP, atau sebenarnya 5 atau 6. Kita juga nggak clear, karena dari penyidik pun sudah menyampaikan katanya ada 3 celurit dan 1 celurit yang gagangnya itu putus. Artinya ada 4. Bukankah korbannya itu ada 4, pelakunya ada 2 yang di sini, Hasan dan juga Wardi. Kita coba lihat nanti kelanjutannya seperti apa. Ada yang bilang bahwa waktu itu kan aku lihat ya, komentar netizen yang bilang Matanjar dan juga korban lainnya, mereka itu korban meninggal ya, dan aku spesifikasikan, mereka itu tidak ada persiapan anjas. Apakah benar seperti itu? Kalau seandainya mereka beneran ternyata terbukti di persidangan tidak ada persiapan, ini yang akan memberatkan dari Hasan nantinya. Tapi kalau ternyata keterangan Hasan yang telah disampaikan di sejumlah media massa itu adalah fakta dalam persidangan, itu akan meringankan dia. Dan kedua pihak sudah sama-sama sepakat carok. Nah, kalau seandainya memang benar, kedua pihak ini sudah sama-sama sepakat carok, kan artinya Hasan itu tidak tahu nih apakah dia berhasil atau tidak menghabisi ke-4 korban tersebut, karena dikatakan ada 10 orang di sana, tapi yang ikut tempur itu hanya 5 orang saja. 2 lawan 5, secara logika masyarakat bilang harusnya ya Hasan dan Wardi adalah yang kalah dalam segi jumlah, tetapi ternyata kenyataannya kekuatan Hasan dan Wardi itu mampu melumpuhkan ke-5 orang tersebut. Artinya mereka memang nggak ada rencana untuk menghabisi mereka. Mereka sudah sama-sama sepakat ini adalah perkelahian spontanitas emosional, dan yang menang atau yang kalah belum tahu siapa. Kalau ini terbukti, menurut aku ini adalah bagian yang kualitatif ya. Kualitatif itu adalah data-data yang berasal dari ucapan atau wawancara, yang ini akan menguatkan Hasan nanti dan juga meyakinkan hakim. Kenapa meyakinkan hakim itu penting? Karena untuk memutuskan sebuah perkara, vonis dari hakim itu hanya butuh 1 alat bukti plus dengan keyakinan hakim. Hal-hal yang berdasarkan data kualitatif ini akan ngebuat hakim lebih yakin bahwa apakah korban ini yang pemicu semuanya, ataukah itu hanya alasan yang diada-adakan. Nah, kemudian ini adalah bagian kuat untuk menghindari pasal 340 kalau memang terbukti adalah yang memulai dan juga memancing semua itu adalah para korban, seperti cerita dari Hasan ya, dan juga disupport oleh Wardi. Tetapi di sisi lain, kenapa aku juga ngebahas kasus ini, aku lihat banyak teman-teman di sosial media terutama bilang ya, bahwa kesannya itu kayak mengglorifikasi. Ya udahlah, memang sudah seperti itu sewajarnya. Mereka itu kalau orang yang semena-mena dugaannya korban adalah seperti itu, tapi kan kita tidak mendengar keterangan dari mereka. Mereka sudah meninggal dunia. Mungkin akan berbeda cerita kalau mereka tidak meninggal dunia, mereka bisa membela diri sendiri. Mereka nanti akan diwakili oleh jaksa dalam persidangan. Dan ini juga akan menjadi perdebatan sengit. Aku yakin sekali. Masyarakat mungkin menilai bahwa ya korban itu dugaannya bahwa mereka itu sudah semena-mena anjas dengan peristiwa dikatakan mereka itu naik motornya dengan suaranya yang mengganggu orang sekitar, kemudian lampunya menyala begitu kuat, bahkan ditegur juga dengan songong. Mereka ini sebenarnya adalah kayak sebagian orang menilai dugaannya adalah orang-orang yang jatuhnya adalah premanisme. Apakah seperti itu? I don't know, ini adalah warga lokal. Tetapi sekali lagi teman-teman, bagi aku pribadi seandainya gitu ya, kalau waktu ini bisa diputar, aku yakin banget Hasan dan juga Wardi tidak akan melakukan hal seperti ini. Bahkan dalam wawancaranya pun Hasan bilang,
sangat menyesal gitu ya. Bahkan dia kalau bisa memutar kembali, dia tidak akan melayaninya. Ya, terus ada teman-teman bilang bahwa gini, Anjas, kalau di Madura orang sudah dibegitukan, ya itu udah lebih baik harus melawan balik gitu. Kalau enggak, dia akan hancur harga dirinya. Well, I don't know, kita punya definisi berbeda mengenai harga diri. Kalau buat aku, harga diri itu pada saat kita dipermalukan di depan orang, atau kita diejek, atau kita difitnah ini dan itu, bagi aku harga diriku nggak akan turun ya teman-teman ya. Tapi harga diriku itu adalah, aku tuh malu kalau aku ngerepotin orang lain, aku tuh malu kalau minta-minta sama orang lain, aku malu kalau aku tuh nggak bisa bermanfaat bagi orang lain. Well, ada yang bilang bahwa Anjas, kamu kan cuma ngomong doang, nggak kenyataannya seperti itu. Well, aku sudah mengalami banyak juga, maksudnya aku tidak berarti membandingkan, karena setiap daerah pun juga sama. Aku berasal dari Lampung, teman-teman, berasal dari keluarga yang sangat miskin dari kecil. Aku kelas 5 SD sampai aku SMA itu mulai jualan gorengan, sampai menjaga warung, macam-macam banyak terjadi di situ. Tetapi aku balas dendamnya dengan orang-orang yang dulu pernah menyakiti dan mempermalukan aku di depan umum, bukan dengan cara balas dendam aku lawan satu-satu, enggak. Tapi aku balas dendam dengan cara tidak balas dendam. Dan kalian juga tahu ya, dalam ajaran agamaku pun juga sama. Orang yang letaknya terpuji di hadapan Tuhanku itu adalah pada saat ada orang yang berani bisa mengontrol emosinya. Jihad terbesar seorang manusia itu adalah pada saat jihad bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Well, I know ini bakal, it's going to be divided, akan terbagi-bagi. Ada orang yang pro dan juga kontra. It's up to you. Aku rasa itu yang bisa aku update. Tetapi kesimpulannya adalah, menurut aku, Hasan dan juga Wardi memang bersalah dalam kasus ini, tetapi kalau mereka harus dikenakan hukuman yang maksimal dalam pembunuhan berencana, aku tidak setuju. Kalau memang alibi yang dikatakan mereka ini adalah benar, kalau seandainya itu benar, mereka mungkin bisa kenanya pasalnya adalah yang spontanitas atau bahkan perkelahian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kalau berencana, sepertinya tidak pas dalam kasus ini. Kalau menurut kalian, apa opini kalian? Bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.